Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Sering berbuat onar, 29 WNA Nigeria ditangkap. Mantan Kepala BNPB, Letjen Purnawirawan Doni Monardo wafat. Capres Anies Baswedan kampanye tawarkan perubahan. Cawapres Gibran datangi pesantren di Batu Ceper. Kerap mengganggu ketertiban umum, sejumlah warga negara asing dirazia petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Petugas imigrasi terpaksa membongkar pintu salah satu apartemen lantaran ketukan petugas imigrasi tidak membuat penghuni keluar dari kamar. Kecurigaan petugas terbukti saat menemukan warga negara asing bersembunyi di dalam kamar bersama teman wanitanya asal Indonesia. Dari pemeriksaan dokumen keimigrasian, pria Nigeria ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Di kamar yang lain, petugas mendapati WNA asal negara yang sama dengan dokumen keimigrasian yang sudah kadaluarsa. Bahkan salah satu WNA berusaha kabur. Setelah kejar-kejaran dengan petugas imigrasi dan TNI Polri, WNA berhasil ditangkap. Penangkapan 29 WNA ilegal ini bermula dari laporan penghuni apartemen yang resah lantaran keberadaan WNA ilegal yang kerap membuat keonaran. Petugas masih menyelidiki dan memeriksa. Seluruh WNA yang ditangkap merupakan warga negara Nigeria. Maksud dan tujuan operasinya adalah untuk menjaga keamanan yang pastinya dan ketertiban di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dari aktivitas warga negara asing yang tentunya dapat berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan dari warga sekitar. Apabila terbukti kriminal serta melanggar keimigrasian, mereka terancam penjara atau dideportasi ke negara asalnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Hendak mengambil sandal, seorang pemuda tenggelam terseret derasnya arus Kali Angke di Jalan Arya Putra, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Korban bernama Muhammad Sohibul Huda, 32 tahun, pedagang pecel lele, hingga kini belum ditemukan. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya sedang bersiap-siap menutup kios pecel lele tempatnya bekerja. Diduga korban hendak mengambil sandalnya yang terjatuh ke kali, namun karena terpeleset korban langsung hilang terseret derasnya arus aliran sungai. Korban baru diketahui rekannya yang melihat sandal milik korban berada di pinggir kali. Rekan korban kemudian memberitahukan kepada BPBD Tangerang Selatan. Yang kami baru lakukan yaitu kami menelusuri aliran sungai, hambatan-hambatan aliran sungai, serta berkoordinasi dengan pihak aparat terkait. Artinya hingga kini belum ditemukan, Pak ya? Hingga hari ini belum ditemukan sih pagi hari ini. Hingga kini pencarian korban terus dilakukan oleh tim gabungan. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Lupa memasang kunci stang, motor karyawan jasa pengiriman barang raib saat terparkir di kontrakan di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian 3 orang. 2 pelaku memasuki selasar rumah kontrakan dan 1 menunggu di luar memantau situasi. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada pukul 5.30 pagi di saat korban hendak berangkat kerja. Kaget motor miliknya tidak terparkir di depan kontrakan, korban langsung mengecek rekaman CCTV. Korban berharap motor miliknya bisa kembali karena merupakan sarana untuk bekerja mencari nafkah sehari-hari. Tidur nih ya, motor udah nggak ada. Terus saya langsung lari ke CCTV, udah hilang motor saya, udah dibawa sama pelakunya. Pelaku berapa orang dilihat? 3 orang. 3. Pelaku 3 orang. Itu 1 di motor, yang 2 beraksi. Bermodal rekaman CCTV dan surat kendaraan, korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan berharap pelaku dapat tertangkap. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Rendahnya kesadaran membuang sampah. Aliran kali di bawah jembatan Pasar Rawu Serang, Kelurahan Cimuncang, Kota Serang dipenuhi sampah. Diduga tumpukan sampah ini menjadi penyebab banjir yang sempat terjadi di Pasar Rawu. Bahkan luapan sungai ini juga sempat merendam puluhan rumah yang berada di 2 RW. Agar tidak kembali terjadi, sampah disingkirkan personil TNI dari Kodim 0602 Serang dibantu warga. Sampah tersebut terbawa saat hujan sehingga nyangkut di jembatan yang mengganggu aliran sungai. Tidak hanya warga, sampah diduga juga berasal dari pedagang pasar yang kurang disiplin. Sampah didominasi oleh plastik dan sayuran yang sudah membusuk. Inginkan setelah pembersihan ini dapat masyarakat menjaga sungai ini agar tetap bersih. Jadi terhindar dari segala berbagai macam penyakit dan banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah ini. Menurut warga, sampah tersebut sulit dibersihkan karena banyak pedagang di Pasar Induk Rawu membuangnya ke aliran kali. Banyak di sini dari lingkungan ya nggak mustahil lah 20% tuh ada dari di sini. Kalau lingkungan kami sebetulnya Rawu Timur itu sudah bersinergi dengan RTC. Ada petugas angkutnya. Diharapkan pembersihan tersebut bisa menyadarkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.